segala yang dia lakukan itu eh, dia selalu lakukan berdasarkan petunjuk gitu. Dia mau safar gitu kan. Bagaimana sih safar? Ya melakukan perjalanan ya sunnahnya apa aja tuh gitu. Tetapi orang-orang yang bertakwa itu bukan berarti orang yang tidak melakukan kesalahan sih sebenarnya. Seperti disebutkan dalam surat Al-Imran itu, eh, mereka pun melakukan kesalahan suatu ketika, suatu saat gitu. Tetapi ketika mereka melakukan kesalahan atau dosa gitu, pada saat mereka melakukan kesalahan, itu segera mereka ingat kepada Allah gitu. Lalu bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Dalam surat Al-Imran ayat 110 kalau tidak salah gitu. Alladzina idza fa'alu fahisyatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha uh, fastaghfaru lidzunubihim. Salah satu ciri orang yang bertakwa itu adalah mereka uh, yang apabila gitu, idza fa'alu fahisyatan, melakukan suatu perbuatan maksiat gitu. Uh, Zakarullaha fastaghfaru au zalamu anfusahum atau menzalimi dirinya sendiri gitu. Zakarullah mereka langsung ingat kepada Allah fastaghfaru lidzunubihim. Kemudian mereka memohon ampun atas dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Artinya kalau seseorang atau seorang yang bertakwa itu menetapi hidayah gitu, tetap berpegang teguh kepada hidayah, itu bukan berarti tidak pernah melakukan suatu kesalahan. Gitu. Justru ketika seseorang gitu, melakukan suatu kesalahan, lalu dia cepat-cepat bermohon ampun kepada Allah, itu pun bagian daripada petunjuk. Gitu. Seperti itu. Petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Jadi Allah menetapkan gitu, kepada kita semua bahwa kita itu harus selalu berada di dalam jalan yang benar gitu. Harus berada dalam hidup yang sesuai dengan petunjuk. Petunjuk dalam hal ini ada aturan syara di antaranya ya. Aturan syariat gitu. Yang Allah bolehkan itulah yang dilakukan, yang Allah tidak bolehkan itu harus dihindari gitu. Tapi ketika suatu saat atau suatu ketika gitu bertentangan apa yang kita lakukan dengan petunjuk itu gitu, maka harus dengan segera bertaubat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Dan taubat itu sendiri, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala itu sendiri saat melakukan kesalahan bagian daripada menetapi hudan atau petunjuk gitu. Nah itu. Jadi itulah orang-orang yang bertakwa. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Menetapi petunjuk mir rabbihim dari Tuhan mereka. Wa ulaika dan mereka itu humul muflihuna yakni mereka. Nah, itu di sini ditaukid ya, dikuatkan bahwa yang dimaksud orang-orang yang menang itu adalah ulaika. Ulaika di sini apa? Orang-orang yang bertakwa. Sampai dibaca 2 kali. Kan bisa aja nih. Wa ulaikal muflihun. Mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Tetapi di sini pakai pakai ditambah hum. Wa ulaika dan mereka itu hum yakni mereka. Jadi ini penguat bahwa benar-benar orang yang bertakwa itu, orang yang ala hudan mir rabbihim itu, benar-benar mereka itu adalah al-muflihuna, orang-orang yang menang. Orang-orang yang menang. Al-faizuna yakni orang-orang yang menang. Bil jannati menang. Kenapa mereka disebut muflihun? Kenapa mereka disebut al-faizun? Karena mereka mendapatkan surga an-najuna dan mereka pun adalah orang-orang yang selamat. An-najuna
minan nari, dari neraka gitu. Itu yang mereka dapatkan ketika mereka hidup menetapi petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala atau dari Tuhan mereka. Seperti itu. Dan seperti yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa al-jannah wan nar itu sebenarnya tidak mesti di apa namanya? Tidak mesti di akhirat gitu ya. Tetapi karena pada dasarnya surga itu adalah kondisi ketika kita itu hidup nyaman gitu. Jadi neraka sebaliknya gitu. Ketika kita hidup dalam ketidaknyamanan, ya itu seperti neraka gitu. Semakin tidak nyaman, semakin kita merasa susah hati gitu. Semakin itu hidup itu jadi neraka gitu. Jadi sebenarnya eh, surga dan neraka itu mengacu kepada eh, susah dan senangnya kita gitu. Tidak mengacu sebenarnya kepada tempat gitu ya. Sebenarnya ya. Karena gini, kalau eh, semata-mata kita senang dan susah itu karena tempat gitu. Mengapa para malaikat yang ditugaskan di neraka tidak susah? Mereka senang-senang aja tuh berada di neraka gitu. Kenapa? Karena mereka di neraka itu dalam rangka taat kepada Allah gitu. Seperti itu. Jadi kita pun begitu sebenarnya. Ketika kita ada dalam hidayah Allah, kita taat kepada Allah dalam kondisi apapun, kita itu tentram, kita itu senang gitu. Di dunia dan eh, apalagi nanti di akhirat gitu. Seperti itu. Makanya kalau sholat itu kan kita dipanggilnya biasanya, bukan biasanya, dalam lafaz-lafaz azan gitu. Eh, hayya alal falah, salah satu. Hayya alal sholah, hayya alal falah. Hayya alal sholah, mari kita sholat. Hayya alal falah, mari kita menuju kepada kebahagiaan. Gitu. Falaha, falaha dan muflihun ini, muflihun itu kan aflaha yuflihu ya. Jadi dari akar kata yang sama gitu. Falaha itu artinya bahagia gitu. Aflaha, yuflihu. Aflaha artinya apa? Membahagiakan. Eh, kenapa bahagia? Ya karena menang. Gitu. Muflihun. Orang-orang yang menang adalah orang-orang yang hidupnya menjadi bahagia. Seperti itu. Sekali lagi, kehidupan bahagia, kehidupan yang tenang, kehidupan yang surga di dunia maupun di akhirat itu hanya dicapai dengan al-mausufu nabi mazukiro, dengan memiliki sifat-sifat yang sudah disebutkan. Dan sebaliknya, ketika sifat-sifat ini tidak ada di dalam diri kita, hidup menjadi tidak senang, tidak bahagia. Seperti itu. Jadi kalau katanya orang-orang tuh hidup mencari kebahagiaan, ya sebenarnya jawabannya pada apa? Pada seberapa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa dibedakan ibu-ibu. Kita rasa-rasai ya misalnya. Kalau kita bisa menjaga ibadah kita gitu, menjaga diri dari kemaksiatan gitu. Itu lebih tenang hidup itu. Tidak ada rasa susah. Nah, kemudian, nah itu ya, sampai sini, sampai al-faizuna bil jannati an-najuna minan nar. Sampai di situ Allah Subhanahu wa taala, sampai al-muflihun ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang orang-orang yang bertakwa. Kemudian sampai an-najuna minan nar, pengarang kita melakukan syarahnya atau penjelasannya. Nah,